Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ratna Nurlin Naja MPDI selaku pengampu, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam serta kawan-kawanku seperjuangan, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Allah masih memberikan kita nikmat Islam, iman, sehat walafiat sehingga kita dapat melakukan tolabul ilmi. Salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kawan-kawanku, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang konsep pendidikan Islam seumur hidup. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam seumur hidup. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa atau murid dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran sebagai pandangan hidup sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian di sini konsep pendidikan Islam seumur hidup. Konsep belajar sepanjang hidup, pembelajaran seumur hidup, dan kemudian menjadi pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang sama. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, formal, dan non-formal, baik yang berlangsung dalam keluarga, sekolah, maupun dalam kehidupan masyarakat. Di sini, Hasbullah menuliskan 4 konsep kunci pandangan pendidikan Islam sepanjang hayat, lifelong education. Nah, itu yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup. Lifelong education sebagai suatu konsep yang diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Kemudian yang kedua, konsep belajar seumur hidup berarti pembelajaran belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu belajar. Kemudian konsep pembelajar seumur hidup. Pembelajar seumur hidup dimaksudkan adalah orang-orang yang sadar tentang diri mereka sebagai pembelajar seumur hidup. Kemudian kurikulum pendidikan seumur hidup, lifelong education. Kurikulum dalam hubungan ini didesain atas dasar prinsip pendidikan sepanjang hayat, lifelong education, betul-betul telah menghasilkan pelajar seumur hidup yang secara berurutan melaksanakan belajar seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu unsur pergaulan dan unsur lingkungan. Dalam kegiatan pendidikan, kita melihat adanya unsur pergaulan dan unsur lingkungan. Yang keduanya tidak terpisahkan, tetapi dapat dibedakan. Dalam pergaulan tidak selalu berlangsung pendidikan, walaupun di dalamnya terdapat faktor untuk mendidik. Dalam mencapai pendidikan seumur hidup, diperlukan pergaulan yang merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik seseorang. Pergaulan semacam ini dapat terjadi dalam hidup bersama orang tua, keluarga, dan saudara lainnya. Berkumpul dengan teman-teman sebaya, bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, dan di mana saja. Maka lingkungan merupakan segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam kehidupan yang senantiasa berkembang. Jadi, salah satu sistem yang memungkinkan proses pendidikan agama Islam berlangsung secara konsisten dalam mencapai tujuan pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah institusi atau kelembagaan pendidikan Islam. Dari pernyataan tersebut diperjelas oleh Abuddin Nata dengan istilah lingkungan tarbiyah Islamiyah.
adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Pendidikan seumur hidup dalam menambah pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup umumnya diarahkan kepada orang dewasa, yaitu sebagai generasi penerus yang membutuhkan pendidikan seumur hidup dalam pemenuhan kepentingan pribadi yang merupakan tuntutan hidup sepanjang masa. Kepada anak-anak, pendidikan bagi anak perlu mendapat perhatian melalui program kegiatan tersusun, mulai dari peningkatan kecakapan baca tulis, keterampilan dasar, mempertinggi daya pikir, sehingga membuat anak belajar berpikir kritis dan mempunyai pandangan hidup yang luas ke depannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan dapat diperoleh dengan dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah meliputi pendidikan formal, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah meliputi pendidikan non-formal dan informal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan seumur hidup. Pendidikan non-formal berfungsi mengembalikan potensi peserta didik dengan penekanan pada penugasan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap kepribadian hidup. Pendidikan informal yaitu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan keluarga termasuk jalur pendidikan luar sekolah, yang menjadi salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dirinya dengan belajar setiap saat dalam hidupnya, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya masing-masing. Hakikat pendidikan Islam seumur hidup. Hakikat pendidikan Islam seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia yang berbentuk jasmania maupun rohania. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu sepenuhnya, agar dapat memaksimalkan potensi jasmani dan potensi rohani yang ada dalam diri manusia. Bertolak dari potensi manusia tersebut, maka ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididik pada manusia, yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, pendidikan akal dan ilmu pengetahuan, pendidikan jasmani, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan, dan keterampilan. Kesemuanya itu diaplikasikan secara seimbang. Dalam kenyataan hidup, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup berasal dari dorongan belajar seumur hidup terjadi karena dirasakan sebagai kebutuhan. Setiap orang merasa butuh untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan alam sekitar yang selalu berubah. Mereka dituntut untuk mampu menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif terhadap diri dan kemajuan zaman. Di sini saya akan
presentasikan tentang implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi sendiri bertujuan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Adapun program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah pendidikan baca tulis fungsional, di mana program ini tidak saja penting bagi pendidikan seumur hidup, dikarenakan relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang. Oleh sebab itu, karena disebabkannya masih banyaknya penduduk yang buta huruf, yang dimana mereka lebih senang menonton televisi, mendengarkan radio, mengakses internet daripada membaca. Meskipun cukup sulit untuk membuktikan peran baca huruf fungsional terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat, namun pengaruh ilmu pengetahuan teknologi terhadap kehidupan masyarakat, misalnya para petani, justru disebabkan oleh karena pengetahuan-pengetahuan baru yang ada pada mereka. Pengetahuan baru inilah yang dapat diperoleh melalui bacaan terutama. Nah, maka dari itu, realisasi baca tulis fungsional memuat dua hal. Yang pertama, memberikan kecakapan baca, menulis, menghitung yang fungsional atau sesuai fungsinya bagi para anak didik. Kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan, baik berupa buku, jurnal, majalah yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki oleh para anak didik tadi. Untuk kategori yang kedua adalah pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak atau orang di luar batas usia sekolah, ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun yang lebih penting ialah bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali lantas selesai begitu saja. Dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta makin meluasnya industrialisasi, menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinu. Kategori ketiga, pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mechanism atau mekanisme bawaan yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Sebab bagaimanapun apa yang berlaku bagi para pekerja dan buruh ataupun yang lainnya berlaku juga bagi para profesional. Bahkan tantangan mereka lebih kuat atau lebih besar. Kategori keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan cara semisal cara memasak yang serba menggunakan mekanisme yang dulunya menggunakan bahan baku kayu bakar sekarang sudah menggunakan gas, seperti itu. Sampai dengan cara menerobos angkasa luar dengan cara roket dan lain-lainnya. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu atau lifelong education. Pendidikan bagi para anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Untuk kategori yang terakhir itu adalah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan seumur hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu
Konsep pendidikan seumur hidup adalah kemampuan yang dimiliki oleh para penanggung jawab pendidikan dalam mendidik anak-anak didiknya. Tanggung jawab pendidikan tersebut antara lain ditanggung oleh orang tua sebagai pendidik rumah tangga, guru sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan dalam masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut merupakan rangkaian pendidikan yang terdapat dalam konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan agama Islam dalam mencapai pendidikan seumur hidup adalah dengan diperlukannya pergaulan yang merupakan unsur lingkungan yang turut serta mendidik seseorang. Implikasi sebagai kebijakan untuk menindaklanjuti pelaksanaan pendidikan seumur hidup dengan mengelompokkan program pendidikan menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.